manusia itu tubuhnya, sel-sel tubuh kita itu Bapak sekalian itu melakukan satu proses namanya apoptosis. Apoptosis itu apa? Dia bunuh diri. Ya, bunuh dirinya. Dia membunuh dirinya sendiri ya, dengan catatan apa? Proses-proses itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Dan menurut sains memang ternyata apoptosis itu secara umum terjadi pada 11 sampai 14 hari. Jadi kalau diambil tengahnya maka ketemu 12. Jadi kalau 365 dibagi 12 maka akan ketemu 30 hari. Artinya apa? Muslim tidak muslim dia harusnya dia 30 hari puasa selama 1 tahun. Enak ya kita dikasih pahala. Ya, supaya apa Ramadan? Supaya bersih-bersih. Dibersihin apa sih? Raganya tuh ngikut sebenarnya. Ya, raganya ngikut. Yang dibersihkan itu hatinya, jiwanya, perasaannya, imannya refresh gitu kan. Tapi sayangnya apa? Ramadan tidak dijadikan bulan untuk bersih-bersih itu. Jadi 30 hari Ramadan tidak jauh beda dengan 11 bulan yang lain. Makannya masih itu aja. Betul? Biasa buka puasa pakai apa? Nggak usah disebut, udah tahu lah kan. itu lagi, balik-balik, bolak-balik itu aja terus, ya, nggak ada perubahan. Diberi waktu untuk katakanlah ngurangi makan, malah sibuk buka puasa sama siapa? Bukber, iftar jama'i, ya, sahur nanti pakai apa? Buka. Tadi begitulah kondisi kita zaman sekarang. Ini kita lihat, ya, sehingga apa? Bulan-bulan Ramadan kayak begitu. Restoran booking hari ini, hari pertama Ramadan baru dapat nanti pertengahan bulan. Betul kan? Sibuk di urusan makanan. Ya. Kalau kita sudah ngerti nih Bapak sekalian, maka subhanallah, bahasa saya sering saya sampaikan, semua syariat itu menyehatkan. Semua syariat yang Allah perintahkan itu pada dasarnya menyehatkan fisik, tapi kita tidak melakukannya itu untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban. Itu kata kuncinya. Dan kita sudah punya codingnya semua. Kita sudah punya codingnya. Bahkan orang-orang non-muslim, orang kafir sekalipun, Bapak-Ibu sekalian, kalau lihat, karena lihat kan beberapa penelitian orang-orang kafir, maaf non-muslim yang dibacakan Al-Quran, lihat dia menangis nggak? Menangis loh. Kenapa? Karena waktu di dalam kandungan ibunya, Allah udah tanya sama dia. Allah bilang apa? Alastu bi rabbikum, kata Allah. Itu kan berlaku semua. Qalu bala syahidna, kata kita kan. Maka coding-coding tadi akhirnya, bahasa kita gitu ya, coding-coding tadi itu subhanallah akhirnya diterjemahkan, tanda kutip, oleh Allah dalam bentuk perintah-perintah. Yang perintah itu dikumpulkan Allah dalam apa? Dalam apa? Pura-pura mikir aja lah dulu. Pura-pura mikir. Nanti kalau ditanya jawabannya apa? Wallahu alam. Nanti kalau sudah wallahu alam, itu luar biasa itu. Semua jawaban bisa dijawab dengan itu. Apa penyebab stroke? Wallahu alam. Asik. Nanti kalau ujian, wallahu alam ya. Nggak usah kuliah kalau gitu. Baik, itu guyonannya aja. Perintah-perintah itu Bapak sekalian diberikan Allah atau dikumpulkan Allah dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu codingnya. Coding untuk perintahnya. Jadi kalau nanti teman-teman baca ini subhanallah luar biasa ini. Saya kemarin diskusi dengan seorang teman, ya sahabat saya lah, dia lagi doktoral gitu kan. Karena saya ilmunya kemana-mana gitu. Penelitian dia, tesisnya tentang apa? Kenapa manusia di surga nggak mati-mati? Pusing kan? Apakah kita bisa kayak begitu? Bisa. Sekarang, baik, ini saya ajarin caranya, nanti Anda praktekin. Bisa kok sebenarnya, kalau yakin, karena kata kuncinya yakin. Baik, contoh inilah misalkan, apa ya, nih, ini apa, yang usah berat-berat lah, yang ringan dikit. Ini timun. Hah? Oh, masih, nguji, ngetes, masih sadar nggak? Timun ini, timun pula. Cabai ini saya jatuhkan. Kenapa cabai ini jatuh? Karena saya jatuhkan, itu jawaban anak SD. Ya kan, itu jawaban paling lemah, hujahnya gitu kan. Jawaban yang kedua apa?
Karena gravitasi. Jawaban ketiga apa? Karena Allah izinkan dia jatuh. Itu jawaban akidahnya. Karena Allah izinkan dia jatuh. Kalau Allah nggak izinkan, maka bisa jadi jantung ini tetap di sini. Cabai ini berhenti di sini. Bisa. Tapi buat apa Allah tunjukkan itu ke kita? Nggak ada gunanya. Itu hanya dikasih ke nabi-nabi. Sehingga waktu orang-orang kafir bilang, ya Muhammad, coba kau belah bulan. Kan gitu kan? Nabi belah bulan. Gitu kan? Dengan izin Allah. Allah izinkan. Nah pertanyaannya, kalau saya tanya, kenapa orang di surga nggak mati-mati? Hah? Karena Allah sembelih kematian di sana. Hadisnya begitu kan? Di depan para penghuni surga, Allah sembelih. Kita nggak tahu kayak bagaimana sembelihnya. Tapi bahasa hadisnya begitu. Allah sembelih kematian itu di depan penghuni surga sehingga tidak ada lagi kematian buat Anda, buat kalian semua, kata Allah. Semua yang dimakan menjadi bahan yang bermanfaat untuk tubuh. Dia berubah sebagian kecil menjadi keringat yang baunya pun kasturi. Allah tidak izinkan makanan tadi menjadi kotoran. Allah tidak izinkan dia menjadi air kencing, nggak diizinkan. Semuanya Allah maunya baik-baik saja. Oh, ini luar biasa ilmu ini ternyata. Subhanallah. Dan ternyata itu ditemukan dengan yang disebut dengan partikel Tuhan. God's particle. Tapi ini kita nggak bahas itu, tapi kita akan bahas aplikasinya aja. Supaya teman-teman nanti kalau mau sehat bisa kerjakan ini. Dan itu ternyata bisa dikerjakan. Asal kata kuncinya apa? Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati dan diamalkan dengan perbuatan. Itu iman. Dia kata-katanya harus diyakini dulu. Oke? Sekarang saya tanya. Kenapa jasad penghafal Al-Quran tidak dimakan atau tidak dimakan bumi? Kenapa? Karena Allah nggak izinkan. Allah perintahkan bumi jangan makan jasad ini. Kan gitu. Sama juga dengan jenazah syuhada. Ya, orang-orang mati jalan Allah itu berperang jalan Allah. Meskipun bicara tentang penghafal Quran, tidak semua juga penghafal Quran itu baik. Saya dapat kemarin cerita dengan seorang guru saya juga, itu seorang ustadz juga, masya Allah, ada penghafal Quran yang nggak sholat. Ada. Jadi bahasa Quran kalau Anda baca di postingan saya itu dia harus dibaca, dipahami, ditadaburi, dinikmati, diamalkan. Dia nggak bisa cuma dibaca doang. Orang kafir pun bisa menghafal Quran. Tapi kalau nggak dapat hidayah, snok huranya gitu kan, dia paham agama tuh yang katanya membelah ngurusin rakyat, dan banyak sekali orang-orang ilmuwan non muslim itu yang bisa menghafal Quran, tapi kata kuncinya apa? Kalau nggak ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selesai, nggak ada manfaat itu semua. Belum lagi cerita bagaimana itu menjadi aplikasi. Jadi bagaimana kalau Anda lihat seseorang yang menghafal Quran itu atau membaca Quran dengan betul-betul khusyuknya, dia seperti ngomong sama Tuhan, kan gitu. Nah, ternyata coding tadi itu, ya, coding tadi itu subhanallah dimasukkan, ini coding tanda kutip gitu kan, dimasukkan Allah atau diberikan Allah kepada kita dalam Al-Quran. Sehingga ketika itu dibacakan kepada tubuh kita, maka ketika ada proses sesuatu yang tidak baik, maka proses itu bisa dihentikan dengan ayat Al-Quran tadi. Sampai sini paham? Ngangguk sedikit. Nggak apa-apa, ditelan dulu ya, nanti aplikasinya saya jelaskan. Dan ternyata perintah-perintah Allah tadi, atau perintah-perintah Tuhan tadi, Allah pastinya, itu ternyata paling, jadi kapan Allah turun ke muka bumi ini? Sepertiga malam. Dan pertanyaannya, singgasana Allah itu di mana? Berada di atas air. Hadisnya kan begitu. Kan gitu kan? Nanti ini bisa dipakai, teman-teman bisa pakai. Dua hal yang bisa Anda lakukan kalau Anda mau sehat. Ya, dan ini bisa dipakai untuk banyak hal sebenarnya. Ya, dan jadi God's particle itu penelitian tahun 2014. Seorang ilmuwan namanya Higgs Boson, dia menembakkan kalau saya ingat saya detail saya nggak baca, silakan baca, menembakkan dua proton ditembakkan pada terowongan 72 km. Terowongan gitu dan ketempur dan muncullah satu partikel baru yang hanya bertahan 16 menit. Tapi ketika dibacakan kalimat-kalimat Allah dari Al-Quran, partikel tadi bisa bertahan lebih lama. Ceritanya begitu. Dari 7 ilmuwan itu 5-nya non muslim, akhirnya yang 5 itu gara-gara 2 ilmuwannya muslim masuk Islam.
Ceritanya begitu. Nanti di YouTube ada tuh partikel Tuhan. Tapi ini perlu penjelasan kalau mau paham. Nah, singkat cerita Bapak sekalian, ternyata dari penelitian tersebut ternyata perintah-perintah Tuhan tadi, tanda kutip lah bahasa kita lah gitu kan, itu bisa dimasukkan ke dalam air. Ya, jadi perintah itu bukan bisa, hanya bisa dimasukkan ke dalam air. Kapan Allah turun? Katakanlah sepertiga malam. Tapi kita nggak lihat wujudnya Allah, nggak bisa kita lihat. Tapi kita bisa merasakan Allah turun gitu kan. Ya, dengan kedekatan dan segala macam lagi. Nah, ternyata perintah itu bisa diberikan kepada kepada air tadi melalui bacaan-bacaan Al-Qur'an. Teman-teman tahu Masaru Emoto? Pernah dengar? Sebelum Masaru Emoto itu sebenarnya ada kakeknya lagi yang neliti, yang lebih dahsyat lagi penelitiannya sebenarnya. Ya. Tentang bagaimana mengubah molekul sesuatu gitu, tapi nggak dipublish, ceritanya begitu. Jadi singkat ceritanya, ternyata itu bisa kita lakukan dengan cara apa? Ternyata kalau kita bicara tadi tentang bagaimana seorang penghafal Al-Quran, kenapa dia tidak dimakan, katakanlah bumi lah, ulat atau segala macam itu kan? Karena Al-Quran memerintahkan atau menghentikan semua proses pembusukan tadi pada dirinya. Sampai sini paham ya? Al-Quran memerintahkan. Jadi dalam Islam memang ada teknik itu namanya ruqyah kan. Ruqyah itu salah satunya yang simpelnya adalah kita membacakan beberapa petunjuk Nabi SAW kepada bagian yang sakit. Kita baca Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajri wa uhazir. Salah satunya. Ada orang pernah ngelakuin itu? Ada. Sembuh nggak? Ada yang enggak, ada yang sembuh. Ada yang orang pernah demam lalu baca Al-Fatihah, tiba-tiba ada yang nggak sembuh, ada yang sembuh. Kenapa bisa nggak sembuh? Semua takdir Allah. Tapi kita lihat seberapa dekat orang itu dengan Al-Quran. Semakin dekat dia dengan Al-Quran, maka apa yang terjadi Bapak sekalian? Semakin gampang dia memerintahkan yang buruk-buruk tadi itu untuk stop. Nah, demikian juga dengan air tadi. Jadi ketika malam hari, kan sepertiga malam tuh, bangun malam. Sholat malam, minta ampun, minta maaf, minta semua sama Allah sampai tumpah ruah semua air mata kita. Saat itu di depan kita, misalkan di depan sejadah itu ambil air. Ambil air tadi, lalu bacakan ayat Al-Quran di situ, dalam air itu dan niatkan untuk minta, bukan karena airnya, Allah yang kerjakan semua, bukan airnya ya. Jangan sampai keliru. Jadi Allah yang berkehendak ya dengan keberkahannya, dengan kemahamurannya, minta kepada Allah agar dengan air itu kita perintahkan air tersebut dengan bacaan Al-Quran. Untuk misalkan nih dalam tumor ada kanker badannya, untuk ya Allah aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu, minta izin sama Allah agar air ini bisa menghancurkan sel tumor yang ada di badanku. Begitu. Kalau Anda kerjakan benar-benar itu insya Allah bisa. Apapun itu bentuknya, ada infeksi kerjakan. Ya Allah, aku dengan izinmu, dengan Al-Quran yang aku mohonnya kepada Allah agar hentikan proses misalkan infeksi atau apapun. Tapi itu paling bagus dikerjakannya saat malam atau waktu-waktu di mana Allah perintahkan kita absen, yaitu sholat, waktu sholat itu. Dan itu ada penelitiannya dan memang ternyata bisa dimasukkan, ya bukan bisa. Kalau penelitian itu memang menyebutnya Guts particle itu hanya bisa dimasukkan ke dalam air gitu loh. Ya, maka air itu menjadi medianya. Dan memang begitulah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Kalau bahasa sederhananya meruqyah air. Tapi memerintahkan air itu untuk menghentikan dengan izin Allah segala proses-proses yang buruk pada dirinya. Dan bayangkan itu kalau kita kerjakan dengan catatan kitanya katakanlah belum hafal Quran. Dan bayangkan kalau kita yang hafal Quran. Gampang banget merintahinnya. Karena semua proses buruk tadi itu bisa dihentikan dengan bacaan Al-Quran. Itu dahsyatnya ngafalin Quran. Maka bertekadlah, berniatlah mulai sekarang berapapun usianya untuk menjadi penghafal Al-Quran.